usianya masih muda ya. Usianya berapa sayang? 16 tahun. 16 tahun. Kamu bisa kena kista pada saat itu awalnya gimana? Aku sih awalnya bener-bener nggak tahu kalau misalnya ada kista. Aku cuma rasanya emang haidnya tuh kayak sebulan, 2 bulan, non-stop gitu kan. Nah itu aku mikirnya ya emang udah biasa karena dari awal aku haid tuh aku haid tuh awal gue umur 10 tahun pas kelas 4 SD. Sama kayak saya. Dia umur 10, saya juga sama. Saya 9 tahun dulu. Keren banget ya. Kelas 4 saya 10 berarti ya sama kayak kamu ya. Sama ya Allah. Kamu 10 tahun udah menstruasi. Cuma gak lancar atau gimana? Itu malahan pas awal-awal puber itu yang naik itu benar-benar sebulan sampai masih umur 10 tahun nih. Itu ke rumah sakit dia rujuk buat USG umur 10 tahun. Buat dilihat ternyata kan katanya kan kelebihan hormon karena nggak suka sayur sama sekali sama nggak suka buah. Oh, anak siapa itu yang gak suka sayur? Intan. Intan dengerin tuh ya, Intan. Yang gak suka sayur anak sekarang begitu tuh Bu. Susah banget suruh makan sayur. Saya demen banget loh Bu sama sayur. Semua sayur saya makan. Emang dulu saya ditaruh di kebun sama mama saya. Iya, dia doyan sayur loh Ibu. Jadi dulu kamu tuh udah masalah emang dari awal menstruasi. Terus abis itu kan udah tuh katanya cuma dibilangin ke orang tua katanya jaga anak baik-baik ini subuhnya terlalu over banget karena kelebihan hormon gitu kan. Akhirnya pas besok turunnya ya udah normal tuh. Terus pas udah umur 16 ini 15 nih kemarin itu kayak kalau haid tuh kataku kok haidnya kok gini lagi kayak dulu yang awal-awal pas umur 10 tahun. Jadi sempat normal dulu, terus pas usia kamu 15, ini dengerin ya Bapak Ibu ya. Pas di usia 15 tahun, ini mulai muncul lagi keluhan yang sama seperti baru awal-awal. Tapi kamu tahu kalau orang mens itu harusnya berapa hari tahu? Kalau kata ibu aku sih kan aku juga ngeliat ibu ya, ibu tuh paling lama biasanya seminggu gitu. Kalau aku normalnya yang maksud aku normal ya, itu yang biasanya aku alami itu 2 mingguan. Itu normal bagi aku. Menurut kamu itu normal 2 minggu karena biasanya sebulan. Ya. Oke, itu yang keluar darahnya mohon maaf gimana sayang? Kalau yang menurut aku normal itu darahnya benar-benar kayak ya cair kayak air sampai ngalir ke paha gitu. Jadi sehari itu tuh 4 pembalut tuh nggak cukup, lebih gitu, lebih dari 5-6 bisa. Lagi tidur juga walaupun misalnya nih habis maghrib aku kan udah keluar mandi gitu kan, darah rapi. Ntar jam 8-an atau nggak jam 7 udah ganti lagi, beda lagi. Ntar tengah malamnya lagi ketiduran, ntar bangun ganti lagi beda lagi. Selalu sampai kayak gitu. Ini capek juga ya Bapak Ibu, tapi kamu gak lemes, pusing, maaf ya Bu, namanya darah banyak keluar, pasti kan takutnya ada perbedaan. Kalau kamu gimana? Aku kalau lemes sih enggak, tapi aku enak. Enak kenapa? Itu ngadepin darah mulu, enak. Iya bener juga sih Bu, sebulan loh, ini ada yang baru-baru ya Pak Ibu ya. Selamat datang, dari mana? Bawaan Bu Martini. Bu? Bu Martini. Martini mana? Yang pertama ini ya. Ini Alhamdulillah. ini ngajak aku juga. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang, kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya Bu, kita sambil dengerin berbagi pengalaman ya. Ini kebetulan ada adik Caca lagi cerita, tadinya beliau itu punya sakit kista. Nah, kemarin saya dengar, kamu kan terapi baru ya sayang? Baru berapa lama? Baru berapa lama ya? Semingguan malah. Baru seminggu. Kemarin saya dengar kan gak main-main atau gimana sih? Yang haid malahan tuh pas menjam kontrol lagi, pas udah ketahuan ada kista kanan kiri, kan dikasih obat kan kayak pil KB kan. Itu malahan haidnya itu cuma dikit-dikit doang 4 hari gitu-gitu. Tapi walaupun hitungan 4 hari itu yang keluar tuh bukan darah cair, tapi bener-bener gumpalan kayak daging kayak ati sapi gitu loh. Jadi kamu dibawa ke dokter, dikasih obat. Obatnya seperti Pil KB. minumnya berapa itu? Itu 1 butir sehari. Totalnya kan 21 butir, jadi 21 hari. Oh, jadi kayak orang KB bener ya Bapak Ibu ya? Waduh, terus pas minum itu kamu ada perbedaan? Enggak, sama aja. Nah, maksudnya perbedaan darahnya? Itu malahan nyurut dikit. Dan yang aku maksud jadi itu malahan gumpal-gumpal gede-gede gitu. Jadi bukan yang encer cair yang darah terus gitu. Aduh, jadi kayak gumpalan bukan lagi kayak darah encer yang segar tapi seperti gumpalan. Gumpalan ini seperti apa?
kayak hati-hati sapi kalau kata ibu aku, kan ibu aku pengen lihat. Banyak. Lumayan, dia kayak kecil-kecil, warnanya bener-bener kayak apa sih, kayak pekat banget gitu. Merahnya bukan merah biasa, kayak merah-merah gelap gitu. Kayak marus apa sih Bu? Darahnya. Nah, terus saya boleh tanya, kemarin katanya kan nggak datang nih, katanya kamu pendarahan. Itu kan aku lagi sekolah. Nah, ternyata pulang sekolah tuh mau langsung sini. Tapi pas aku lagi praktek masak-masak di sekolah, kata aku kok ada yang nggak enak nih di celana aku kan. Terus pas aku keluar mandi, ternyata itu udah ini tiba-tiba keluar darah nembus gitu. Lumayan, makanya aku langsung pulang, nggak jadi terapi. Terus periksa. Enggak, itu belum. Terus pas besokannya pas Rabunya kan perut aku sakit banget tuh. Akhirnya kan nggak kesini juga. Terus pas Kamis Jumatnya aku pergi kan tuh keluar kota kan ke Bandung. Itu juga di sana malah tuh keluarnya lagi jalan-jalan ibaratnya ya. Itu keluar darah gede-gede banget. Iya, makanya di situ kayak kata ibu gini, ya Allah Kak, emang lagi jauh kan, susah ngeri gitu. Ya udah pasrah aja. Tapi kalau soal di pembalut itu nggak ada darah yang netes. Jadi kalau aku lagi pipis, baru keluar. Ini yang keren. Ini bedanya kalau penyakit dia keluarnya mau kencing kayak mau nggak kencing dia keluar. Tapi kenapa keluarnya nunggu dia pipis? Ini yang disebut keluarnya penyakit. Ya apalagi kamu waktu itu masih rajin terapi kan, betul ya? Terus abis kayak gitu kamu periksa nggak? Ini baru tadi aku periksa Baru hari ini, pagi ini kamu periksa, terus dokternya bilang apa? kan biasanya aku kalau di USG itu kan langsung ketemu kan. Aku juga ngeliat di layar kayak kelihatan gitu ada buletan-buletan yang di kesunjuk. Tapi tadi sempat ditekan-tekan sampai kanan kiri nggak ketemu. Terus sampai kata ibu saya, ini gimana dok, udah mengecil atau gimana? Terus kata si dokternya, ini mah udah nggak ada gitu. Palingan kalau emang nyeri mungkin lambungnya dia kali, besok-besok mah nggak usah kontrol lagi. Palingan kalau emang lagi sakit banget baru cek. Wah, tepuk tangan dulu ya. Itu diperiksa setelah terapi ini. Berarti ada perbedaan setelah terapi ini. Kamu ngerasain ada perbedaan? Beneran? Kecil? Bener-bener kecil apa memang bener-bener udah nggak kelihatan? Bener-bener udah nggak kelihatan. Jadi kan biasanya kan di hasil foto USG-nya itu kan ada ukuran diameter di sampingnya. Tadi di keterangan kertas fotokopian USG-nya nggak ada ukuran diameter karena emang si kistanya ini udah nggak kedeteksi sama dia ukurannya gitu, bener-bener kecil. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ini bisa jadi Caca pada saat keluar darah, maaf ya. Bu, Pak, ini maaf ya, saya bukan ngalah mencoyol atau apa. Saya tuh bilang, kalau penyakit, maaf, kalau pendarahan penyakit, itu dia kencing nggak kencing dia pendarahan, itu pasti Bu. Tapi kalau reaksi atau salah satu penyakit yang keluar kayak tadi, itu pas nggak kencing, pas kencing dong dia keluar, ya kan? Pas nongkrong keluar, sampai berapa banyak gitu? Lumayan kan aku nggak perhatiin. Tapi kadang kalau misalnya aku lagi di lantai kan suka pada jatuh tuh. Aku suka pegang, aku tekan aku lihat. Itu bisa jadi kistanya, kista yang selama ini mengendap di indung telur, ya selama ini ada di indung telur kanan kiri, dan setelah terapi, apalagi rajin pakai jonacin, sering saya suruh pakai jonacin tengkurap, bener ya? Pada waktu ada jonacin, ingat nggak tuh? Waktu ada jonacin ini dia apa? Aduh kak panas kak, sakit nggak enak, bener nggak? Tapi sekarang kamu seneng nggak? Seneng. Apa yang bikin kamu seneng? Ya seneng udah nggak usah rumah sakit lagi. Tepuk tangan dulu dong. Tadinya harus ke rumah sakit, harus kontrol. Berapa bulan sekali harusnya? Sebulan sekali. Harus sebulan sekali. Tapi sekarang dokter sudah menyatakan kamu nggak usah lagi ke rumah sakit karena kistanya sudah mengecil, bahkan sudah tidak terlihat sama sekali. Ada ore-orenya ya Allah. Senang dong Bapak Ibu, walaupun yang mengalami perubahan bukan anak kita, bukan tetangga kita, bukan saudara, tapi dari perubahan ini kan kita bisa cerita sama anak-anak kita. Maaf ya Bu, ini umur-umur segini lagi doyan-doyannya sebelah. Ya. Jujur kamu dulu makanannya gitu nggak? Mie sih keseringan. Oh, sering makan mie. Mie itu memang mungkin kalau sekali dua kali nggak bahaya. Tapi kalau dimakan dalam jangka panjang, dikonsumsi jangka panjang itu bahaya. Ya, terus apalagi selain mie? Aku air putih itu benar-benar jarang, hampir tuh sehari tuh nggak pernah. Jadi manis-manis gitu. Selalu. Minum apa?
Iya kayak SS gitu. Jadi aku kalau misalnya di rumah lagi nggak ada es juga aku bikin sendiri, beli es batu gitu. Yang penting yang manis-manis. Nggak pernah jarang minum air putih. Jarang banget. Tapi sekarang Lumayan sih minum air putih. tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Caca, ada yang mau disampaikan nggak Caca buat Bapak Ibu semua mungkin yang punya anak kayak Caca yang sakit atau yang mana, ada nggak yang mau disampaikan? Apa ya? Semangat aja sih, rajin-rajin terapinya biar kayak aku sembuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, semangat aja terapinya, rajin terapinya biar bisa sembuh. Saya nggak ketemu dia ini udah berapa hari Bu? Karena kan kemarin saya juga memang nggak masuk, terus Caca juga kemarin katanya sempat pendarahan juga, tapi alhamdulillah ya pendarahannya bukan pendarahan yang hebat, yang bikin Caca jadi sakit atau apa, justru ternyata membawa kabar baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu Caca.